Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J2 Prime. Buat yang follow Instagram saya di @gadgetins pasti tahu kenapa HP ini agak telat di-review. Tapi buat yang belum tahu, J2 Prime ini dipinjam oleh teman saya yang pergi ke luar negeri dan dia pinjam HP cadangan. Jadi saya kasih aja HP ini. Setelah saya pakai beberapa hari dan ditambah masukan dari teman itu, saya punya kesimpulan kalau HP ini. Temukan jawabannya di akhir video. Sekarang kita bahas bagiannya satu persatu dulu, mulai dari desainnya. Dibandingin dua HP seri Prime yang pernah saya review sebelumnya, J2 adalah yang paling murah dan yang paling nggak kerasa Prime-nya. Di J5 dan J7 Prime, rasa HP premium memang cukup kerasa karena bodinya berbahan metal dan kacanya sudah pakai model 2,5D. Feel jari waktu nyentuh kacanya juga kerasa licin dan mulus sehingga nggak kelihatan murahan. Sementara J2 Prime beda jauh, karena bagian belakangnya masih terbuat dari plastik, terus kaca di layarnya juga terasa keset, mudah tertempel sidik jari dan minyak sehingga kerasa lengket. Ditambah lagi layar HP ini sudah mirip cermin karena pantulannya cukup kerasa. Terus kaca di HP ini sudah lecet-lecet sedikit walaupun cuma diajak jalan-jalan selama 2 minggu, karena nggak ada proteksi khusus di layar HP ini. Buat penampilan dan daya tahan kaca J2 Prime, saya nggak suka. Dulu sih mungkin saya masih bisa ngasih alasan, kan harganya murah, jangan banyak maunya lah. Tapi karena saya sudah pernah pakai Advan i5e yang harganya lebih murah tapi kacanya lebih bagus, saya rasa Samsung mulai harus naikin kualitasnya. Setelah bagian depan, kita lanjut ke bagian-bagian lain dari HP ini. Di bagian kanan kita akan menemukan tombol power dan di bagian kiri kita akan menemukan tombol volume. Di bagian bawah ada mikrofon yang ditemani oleh lubang micro USB, dan di bagian atas ada jack audio 3,5 mm. Sementara di bagian belakang ada LED flash, kamera 8 MP, speaker, tulisan Samsung, dan tulisan 4G yang nandain kalau HP ini sudah dukung jaringan 4G. Bagian belakang ini juga sedikit dikasih tekstur garis-garis sehingga bikin HP ini nggak licin di tangan. Tapi bukan berarti anti jatuh ya, karena HP ini sudah jatuh 2 kali dan ngasih beberapa goresan di sudutnya. Untungnya daya tahan bodi dari HP-HP Samsung memang sudah cukup teruji, sehingga saya nggak terlalu takut waktu HP ini jatuh. Tapi tetap aja sayang sih kalau bodinya lecet dan penyok. Meskipun menggunakan panel TFT, warna bukan masalah bagi J2 Prime karena tampilannya tetap cerah dan nggak kalah dari layar IPS yang ada di Zenfone 3 Max yang lagi saya pakai. Viewing angle-nya juga bagus karena tetap bisa kelihatan walaupun dilihat dari samping banget. Yang rasanya nggak zaman lagi adalah resolusinya yang kecil, cuma 540 x 960 pixel. Di tahun 2017 atau akhir 2016 waktu HP ini diluncurin, kayaknya resolusi sekecil itu udah nggak pantas dikasih ke HP dengan harga 1,7 jutaan. Ngomong-ngomong soal kecil, kita lihat dulu spesifikasinya. Galaxy J2 Prime menggunakan prosesor MediaTek MT6735 quad-core, GPU Mali T720, RAM 1,5 GB, memori internal 8 GB yang sempit banget, tapi untungnya bisa diperluas pakai kartu microSD. Kamera belakang 8 MP, kamera depan 5 MP, baterai 2600 mAh, dan sistem operasinya Android Marshmallow. Kapasitas memori internal 8 GB memang kasih masalah tersendiri, karena beberapa aplikasi yang biasanya saya pakai nggak bisa masuk ke HP ini. Kenapa? Karena memorinya nggak muat. Sampai saya harus pindahin beberapa aplikasi besar ke microSD. Sebagai catatan, nggak semua aplikasi yang ada di HP ini bisa dipindahin ke microSD. Jadi, kalau aplikasi penting yang Anda pakai berukuran besar dan nggak bisa dipindahin, ya udah, kelar. Kayaknya kalau Anda mau beli HP ini, microSD juga wajib dibeli sebagai pelengkap. Untungnya, spesifikasi yang terbilang apa adanya tadi bisa sedikit saya lupain, berkat kecepatannya yang oke banget. Untuk urusan keliling sosmed, nonton video, baca artikel, lihat-lihat memes terbaru di 9gag, semuanya bisa dilakukan dengan mulus dan tanpa masalah. RAM-nya yang 1,5 GB juga ternyata bisa nanganin urusan multitasking dengan cukup baik. Setidaknya lebih baik dari yang saya kira sebelumnya. Soal kecepatan, J2 Prime nggak ada masalah. Dipakai buat main game juga oke. Game-game kayak Subway Surf dan Runes of Doom bisa dijalanin tanpa masalah. Buat main game Gardenscapes juga di luar dugaan lancar jaya dan sangat nyaman buat dimainin. Padahal J5 Prime dan J7 Prime agak sedikit lambat waktu ngejalanin game ini. Buat game-game 3D yang filenya berukuran besar kayak Lara Croft Go dan Suicide Squad Special Ops, saya nggak mainin karena memorinya udah nggak muat. Skor Antutunya sendiri ada di sekitar angka 34.000, lumayan banget. Sedangkan untuk urusan sensor, J2 Prime cuma punya accelerometer dan proximity sensor. Agak miris sih kalau inget J5 Prime dan J7 Prime punya ciri khas khusus, berupa LED notifikasi sama sensor sidik jari.
Saya memang nggak ngarep sih ada sensor sidik jari di J2 Prime, tapi minimal ada LED notifikasi lah ya, biar kata Prime-nya itu sedikit punya makna. Untuk daya tahan baterai, HP ini biasanya mampu bertahan selama sehari penuh, walaupun nggak selalu sih. Screen on time-nya sendiri berkisar di antara 4-5 jam. Mungkin Samsung berani kasih nama Prime ke HP ini karena satu alasan, yaitu tampilan antar mukanya yang sudah bernama Grace UI atau UX, sama aja. Tampilan yang bisa kita temui di HP Note 7 dan Galaxy A 2017 ini memang ngasih tampilan yang baru dan seger. Dan buat saya tampilan kayak gini lebih bagus dibandingin HP Samsung yang masih pakai tampilan lama. Bagian settingnya kerasa lebih rapi dan sudah diurutin per kategori. Bagian quick actionnya juga kelihatan lebih fleksibel karena fungsinya bisa kita main-mainin tanpa harus masuk ke setting. Terus tampilan ikonnya juga terasa lebih lucu dan sederhana. Selain tampilan, kita juga bisa manfaatin beberapa fitur kayak secure folder buat nyimpen file-file rahasia. Lalu ada fitur unik berupa center yang tingkat kecerahannya bisa diatur, dan fitur one hand operation yang nggak pernah saya pakai karena ukuran layarnya memang dari awal sudah kecil. Tapi mungkin bakal berguna buat Anda yang tangannya kecil. Oh iya, ada juga sistem yang mirip 3D Touch-nya Apple walaupun fungsinya masih sangat sedikit. Tapi lumayan lah kalau sudah mulai dikembangin oleh Samsung. Menurut saya tampilan Grace UX yang seger ini jadi salah satu nilai jual J2 Prime. Di bagian kamera, saya sama sekali nggak terkesan. Warnanya kusam, detailnya nggak ada walaupun sudah dipotret dalam cahaya yang cukup, dan dynamic range-nya timpang banget karena pembagian daerah gelap dan terang nggak seimbang. Kamera ini cuma bisa ngasilin foto yang menurut saya lumayan bagus, kalau keadaannya lagi mendung. Kalau situasinya cerah, biasanya kurang bagus. Sementara buat low light hasilnya juga sama aja. Nggak ada detail, rentan blur, dan noise-nya lumayan banyak. Saya justru malah salut sama kamera depannya karena bisa ngasih hasil foto yang bagus buat ukuran HP dengan harga 1,7 jutaan. Iklan Samsung yang ngandelin kamera depan HP ini memang bukan omong doang. Kalau lampu LED di bagian depannya sih, saya cuma coba pakai sekali karena cahayanya terlalu kuat dan bikin mata jadi berkunang-kunang pas selesai selfie. Lampu depan ini cuma cocok dipakai pas lagi kepepet aja. Kesimpulannya, saya sama sekali nggak ngerekomendasiin Samsung Galaxy J2 Prime dan alasannya sudah kita bahas sepanjang video ini. Desainnya kelihatan kuno, bahkan banyak yang komen di video unboxing kalau HP ini mirip dengan Galaxy Grand Prime yang keluar 2 tahun lalu. Terus memori internalnya kecil, resolusi layarnya kecil, kamera belakangnya juga jelek. Keunggulannya di bagian kecepatan, tampilan antar muka yang bagus, dan kamera depan yang bagus, rasanya belum cukup buat jadi alasan kuat untuk ngerekomendasiin HP ini. Kecuali kalau Anda pakai HP cuma buat selfie doang. Kalau itu saya rekomendasiin. Dengan duit 1,7 juta, saya bilang masih lebih mending Galaxy J2 doang, yang saya review setahun yang lalu. Atau ambil J3 aja sekalian kalau punya duit lebih. Itu dengan catatan kalau Anda memang pengen HP Samsung. Kalau nggak harus merek dari Korea ini, malah lebih banyak lagi HP yang keren kayak Moto E3 Power, Asus Zenfone 3 Max, Flash Plus 2, sama Xiaomi Redmi Note 3 walaupun cuma 3G. Saya sama sekali nggak ngerti kenapa Samsung mau nempelin nama Prime ke HP ini. Mungkin karena mereka kehabisan ide buat ngasih nama karena J2 2016 sudah ada duluan. Atau mungkin sekalian aja karena HP ini diluncurin bareng J5 Prime dan J7 Prime yang feel premiumnya kerasa banget. Siapa tahu bisa sedikit kecipratan popularitas lah. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy J2 Prime. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!